Pernah nggak kamu merasa heran? Kamu lihat seseorang yang sehari-harinya pakai baju simpel, naik motor tua yang udah penuh kenangan, dan tinggal di rumah yang tampaknya biasa aja. Tapi tahu nggak, ternyata orang ini punya kekayaan yang fantastis. Puluhan miliar, punya bisnis yang sukses, atau bahkan jadi investor yang pendapatannya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di sisi lain, kita sering lihat orang-orang di sekitar kita yang pamer gaya hidup mewah. Mobil sport yang bikin orang melongo, jam tangan branded yang harganya bisa bikin kita ternganga, tas mahal yang digenggam seolah-olah itu adalah simbol kesuksesan, dan foto liburan di destinasi-destinasi mewah yang kelihatannya nggak ada habisnya. Tapi, ternyata, banyak dari mereka yang harus berjuang keras untuk bayar cicilan, hidup dari gaji ke gaji, dan masih berutang untuk mempertahankan gaya hidup itu. Jadi, apa yang membedakan orang yang kaya sejati dengan mereka yang hanya terlihat kaya? Kenapa orang-orang yang benar-benar punya uang malah jarang menunjukkan kekayaannya dengan cara yang berlebihan? Apa rahasia yang ada di balik gaya hidup sederhana mereka yang justru membantu kekayaan mereka tumbuh dengan pesat? Di video kali ini, kita akan mengungkap kenapa gaya hidup sederhana justru bisa menjadi kunci kesuksesan jangka panjang. Kita juga akan cari tahu mengapa orang kaya cenderung lebih bijak dalam mengelola uang dan kenapa mereka memilih untuk hidup dengan cara yang jauh dari kesan mewah dan hedonis. Sebagian besar dari kita sering kali terjebak dalam jebakan gaya hidup konsumtif, di mana kita merasa harus mengikuti tren dan membanggakan diri dengan barang-barang mewah untuk mendapat pengakuan dari orang lain. Padahal, orang kaya sejati justru sangat berhati-hati dalam pengeluaran mereka. Mereka lebih memilih untuk berinvestasi dan membangun aset yang dapat memberi mereka penghasilan pasif daripada berfokus pada barang-barang yang hanya memberi kepuasan sesaat. Namun, ini bukan hanya soal berhemat. Ada prinsip-prinsip penting yang harus kamu pahami tentang mindset orang kaya dan bagaimana mereka mengelola kekayaan mereka dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang. Kamu akan terkejut mengetahui bagaimana kebiasaan kecil yang sering kita abaikan bisa jadi pembeda antara hidup penuh kecemasan finansial dan hidup yang bebas dari kekhawatiran uang. Kalau kamu penasaran tentang bagaimana orang kaya berpikir dan berperilaku, serta apa yang seharusnya kamu lakukan agar bisa sukses seperti mereka, simak terus video ini hingga akhir. Karena di sini, di channel Roda Niaga, saya, Pratama Galang, akan membahas lebih dalam tentang mindset dan kebiasaan orang kaya yang sering tersembunyi dari pandangan kita. Yuk, kita mulai. Kamu pasti sering mendengar kata kaya, kan? Apa yang pertama kali muncul dalam pikiranmu? Mungkin rumah megah, mobil sport, jam tangan yang harganya bikin geleng-geleng, atau pakaian branded yang seharga sebuah mobil. Memang, itu adalah gambaran kekayaan yang sering kita lihat di media sosial atau film-film Hollywood. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kekayaan sejati? Apakah itu hanya soal barang mewah yang bisa kamu pamerkan ke dunia, atau ada hal lain yang jauh lebih penting yang seringkali kita abaikan? Sebenarnya, kekayaan sejati bukan soal seberapa banyak barang mewah yang bisa kamu beli atau pamerkan. Kekayaan sejati adalah tentang bagaimana kamu mengelola uang dan aset agar terus tumbuh dan memberi manfaat jangka panjang. Orang-orang kaya sejati tahu betul bahwa gaya hidup mewah yang tampaknya penuh kesenangan justru bisa membawa risiko yang besar, bahkan tanpa kita sadari. Apa saja sih risiko tersebut? Yuk, kita bahas satu persatu. Pertama, pamer kekayaan bisa menarik perhatian yang tidak diinginkan. Ketika seseorang terus-menerus memamerkan kemewahan, baik itu lewat postingan media sosial atau gaya hidup sehari-hari, dia membuka pintu untuk potensi masalah besar. Bisa jadi dia menjadi target iri hati, fitnah, bahkan tindak kriminal seperti pencurian atau penipuan. Di dunia yang semakin terhubung ini, kita bahkan bisa melihat orang yang baru saja membeli mobil mewah langsung jadi sasaran penipuan. Ini adalah risiko yang sering terabaikan. Kedua, gaya hidup mewah seringkali memicu pengeluaran yang boros dan tidak sehat secara finansial. Tahu nggak sih, membeli barang branded dengan harga selangit itu bukan karena kebutuhan, tetapi hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kita membeli tas mahal atau jam tangan mewah bukan karena kita butuh, tapi agar terlihat lebih sukses di mata orang. Namun, barang-barang itu meski terlihat keren,
seringkali tidak memberikan nilai tambah yang sepadan dan justru mengurangi tabungan atau dana investasi kita. Ketiga, ada tekanan psikologis besar dalam mempertahankan citra kaya. Begitu kita terjebak dalam rutinitas pamer kemewahan, kita merasa harus terus-menerus mempertahankan atau bahkan meningkatkan gaya hidup tersebut. Ini menciptakan apa yang disebut lifestyle inflation, yaitu pengeluaran yang terus meningkat mengikuti status sosial kita. Alih-alih berfokus pada kebahagiaan dan keamanan finansial, kita malah terperangkap dalam siklus konsumsi yang nggak ada habisnya. Keempat, orang kaya sejati memahami yang namanya kebebasan finansial yang sebenarnya. Kebebasan finansial itu bukan soal punya uang untuk membeli barang mewah, tapi soal memiliki kontrol penuh atas keuangan kita. Artinya, kamu bisa mengambil keputusan besar dalam hidup tanpa harus khawatir soal uang. Filosofi hidup sederhana ini ternyata bukan hanya soal keuangan, tetapi juga punya alasan psikologis yang sangat kuat. Dengan memilih hidup sederhana, orang kaya sejati dapat menjaga fokus mereka tanpa terganggu oleh tekanan sosial untuk selalu tampil sempurna. Hidup tanpa pamer kemewahan memberi mereka ruang untuk lebih fokus pada pengembangan diri, bisnis, dan investasi jangka panjang. Hidup sederhana juga membantu mereka menghindari stres yang berlebihan, karena mereka tidak terjebak dalam siklus konsumsi yang didorong oleh ekspektasi orang lain. Intinya, dari kisah hidup tokoh-tokoh ini, kita bisa belajar bahwa kekayaan sejati bukan tentang bagaimana kita bisa memamerkan kekayaan, tetapi tentang bagaimana kita mengelola uang dengan bijaksana. Hidup sederhana bukan berarti miskin atau tidak mampu. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa seseorang memahami bagaimana uang bekerja dan memilih untuk menggunakannya dengan bijak demi masa depan yang lebih baik. Jika kamu ingin mencapai kekayaan sejati, mulailah dengan cara berpikir yang sama. Prioritaskan pengelolaan keuangan yang bijak, pilih investasi jangka panjang yang produktif, dan jangan terjebak dalam gaya hidup yang hanya untuk tampil di mata orang lain. Setelah kita memahami filosofi hidup sederhana dan melihat contoh nyata dari tokoh-tokoh sukses, sekarang waktunya kita membahas manfaat nyata yang bisa kamu dapatkan dari gaya hidup sederhana, terutama dalam membangun kekayaan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Pertama, gaya hidup sederhana membantu kamu mengontrol pengeluaran. Bayangkan kalau kamu bisa menghindari godaan membeli barang-barang yang hanya sekadar untuk pamer atau mengikuti tren yang cepat berlalu. Dengan begitu, kamu bisa menyimpan lebih banyak uang untuk tujuan yang jauh lebih penting, seperti investasi atau menambah tabungan. Banyak orang berpikir mereka tidak bisa mengelola keuangan karena pendapatannya kecil. Padahal, kenyataannya, pengeluaran yang berlebihanlah yang seringkali jadi masalah utamanya. Dengan gaya hidup yang sederhana, kamu bisa memotong pengeluaran yang tidak perlu, sehingga bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar mendatangkan manfaat jangka panjang. Kedua, gaya hidup sederhana mengurangi stres dan tekanan sosial. Di dunia yang penuh dengan tekanan untuk selalu terlihat sukses, gaya hidup sederhana bisa menjadi pelarian yang sangat menyelamatkan. Bayangkan saja jika kamu tidak perlu lagi pusing memikirkan bagaimana caranya membeli barang-barang mahal untuk menjaga status, atau mengikuti tren yang tidak penting. Ini penting banget, karena banyak orang justru membuat keputusan finansial yang buruk hanya karena merasa perlu untuk terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Tanpa tekanan itu, kamu bisa hidup lebih damai, lebih fokus pada hal yang benar-benar penting, dan jauh dari stres yang tidak perlu. Ketiga, gaya hidup sederhana memperkuat mindset investasi jangka panjang. Dengan menghindari godaan untuk menghabiskan uang untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, kamu memberi ruang lebih besar untuk alokasi dana ke investasi yang akan memberikan keuntungan di masa depan. Berinvestasi di saham, properti, atau bisnis, atau bahkan dalam hal yang lebih personal seperti pendidikan, bisa memberikan hasil yang jauh lebih besar daripada sekadar membeli barang-barang mewah yang hanya memberi kebahagiaan sesaat. Ini adalah mindset yang dimiliki banyak orang kaya sejati. Uang mereka bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Keempat, gaya hidup sederhana memberikan kamu fleksibilitas finansial yang lebih besar. Karena kamu tidak terikat dengan pengeluaran besar yang rutin, seperti cicilan mobil mewah atau rumah yang lebih besar daripada yang dibutuhkan,
kamu punya lebih banyak ruang untuk mengambil peluang-peluang baru yang bisa meningkatkan kekayaan. Misalnya, kamu bisa berinvestasi di peluang bisnis yang menjanjikan atau mengambil langkah-langkah yang bisa memperbaiki kondisi keuangan jangka panjang, tanpa merasa terbebani oleh kewajiban finansial besar yang terus menggerogoti. Kelima, hidup sederhana memungkinkan kamu untuk fokus pada kebahagiaan yang sebenarnya. Sadar nggak sih, kebahagiaan sejati itu bukan datang dari barang-barang mewah, tapi dari kualitas hidup yang jauh lebih dalam, seperti hubungan yang sehat, kesehatan tubuh, dan pencapaian tujuan hidup. Orang yang memilih hidup sederhana cenderung lebih bersyukur dan lebih fokus pada apa yang benar-benar penting. Cobalah bayangkan seseorang yang memilih tinggal di rumah yang nyaman, bukan berlebihan, menggunakan kendaraan yang fungsional, dan lebih memilih mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk investasi jangka panjang atau pendidikan anak-anaknya. Dalam jangka panjang, orang ini cenderung memiliki aset yang terus bertumbuh, lebih sedikit utang, dan kehidupan yang lebih stabil secara finansial. Berbeda dengan mereka yang hidup untuk pamer kekayaan dan gaya hidup mewah, namun hidup dari gaji ke gaji atau bahkan terjebak dalam utang. Ini bisa berupa berinvestasi di bisnis baru, membeli properti, atau bahkan menyiapkan dana pensiun untuk masa depan. Yang penting adalah bagaimana kamu bisa menggunakan uang untuk mencapai kebebasan, bukan sekadar menghabiskannya. Kelima, uang adalah alat untuk menciptakan lebih banyak kekayaan, bukan untuk dibelanjakan habis-habisan. Orang kaya sejati tahu betul bahwa pengeluaran yang berlebihan justru mengurangi potensi kita untuk berinvestasi dan mengembangkan kekayaan. Mereka lebih memilih untuk membeli aset, seperti saham, properti, atau bisnis, yang bisa memberikan pendapatan pasif dan terus meningkatkan nilai kekayaan mereka. Ambil contoh Warren Buffett, yang meskipun menjadi salah satu orang terkaya di dunia, tetap tinggal di rumah yang sama selama lebih dari 60 tahun dan memiliki gaya hidup yang sangat sederhana. Dia bahkan tidak pernah memamerkan kekayaannya karena dia paham bahwa tujuan uang adalah membuat uang bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Di Indonesia, ada juga Loh Heng Hong, seorang investor sukses yang terkenal dengan gaya hidup hemat dan sederhana. Alih-alih membeli barang-barang mewah, dia justru memilih untuk menginvestasikan uangnya di saham dengan pendekatan jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa kekayaan sejati adalah tentang investasi yang terus berkembang, bukan konsumsi yang berlebihan. Pernah nggak kamu penasaran kenapa orang kaya sejati lebih memilih hidup sederhana, padahal mereka punya kekayaan yang melimpah? Apa yang bisa kita pelajari dari mereka tentang bagaimana mengelola uang dan kekayaan? Untuk benar-benar memahami filosofi hidup sederhana yang dipilih oleh orang-orang kaya sejati, mari kita lihat contoh-contoh dari tokoh-tokoh sukses di dunia yang sudah membuktikan bahwa kekayaan tidak selalu harus dipamerkan. Pertama, mari kita mulai dengan Warren Buffett, salah satu investor paling legendaris di dunia yang juga dikenal sebagai Oracle of Omaha. Buffett telah berada dalam daftar orang terkaya dunia selama puluhan tahun, namun yang menarik adalah gaya hidupnya yang sangat sederhana. Meskipun memiliki kekayaan mencapai puluhan miliar dolar, Warren Buffett tetap tinggal di rumah yang sama di Omaha, Nebraska, sebuah rumah yang dibelinya pada tahun 1958 seharga sekitar $31.000 Amerika Serikat. Rumah itu sangat sederhana jika dibandingkan dengan kekayaannya yang luar biasa besar. Kenapa dia memilih hidup seperti itu? Jawabannya ada pada prinsip hidupnya. Uang itu untuk investasi, bukan untuk konsumsi berlebihan. Buffett bahkan dikenal dengan kebiasaan makan yang sangat sederhana, seringkali memilih restoran cepat saji seperti McDonald's untuk makan siang. Ini menunjukkan bahwa bagi dia, fokus utamanya bukanlah penampilan atau kemewahan, melainkan bagaimana uang yang dimiliki bisa bekerja untuknya, menghasilkan lebih banyak uang. Selanjutnya, ada Mark Zuckerberg, pendiri Facebook yang kekayaannya mencapai puluhan miliar dolar. Meskipun memiliki dana yang sangat besar, Zuckerberg justru memilih untuk hidup dengan gaya yang jauh dari mewah. Zuckerberg dikenal sering tampil dengan kaos polos dan jeans tanpa merek, sederhana, tanpa pamer. Bahkan, dia jarang sekali memamerkan kekayaannya di media sosial.
Gaya hidup sederhana ini memungkinkan dia untuk tetap fokus pada hal-hal yang lebih penting. Pengembangan bisnis dan inovasi teknologi yang bisa berdampak besar pada dunia. Zuckerberg lebih memprioritaskan kemajuan perusahaan dan masa depan daripada mengejar status sosial melalui barang-barang konsumtif. Tidak hanya di luar negeri, kita juga bisa belajar banyak dari tokoh sukses di Indonesia, seperti Lo Keng Hong, yang dikenal sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Lo Keng Hong adalah investor saham yang telah lama sukses di pasar modal Indonesia. Meskipun memiliki kekayaan yang cukup besar, Lo Keng Hong dikenal dengan gaya hidup hemat dan sederhana. Alih-alih membeli barang-barang mewah, dia lebih memilih untuk menginvestasikan uangnya pada saham-saham yang dia percayai bisa memberikan keuntungan jangka panjang. Filosofi hidupnya yang sederhana bukan berarti dia tidak mampu, tetapi justru menunjukkan bahwa dia mengerti bagaimana cara mengelola uang dengan bijaksana dan berfokus pada hal-hal yang lebih penting. Selain mereka bertiga, banyak juga tokoh sukses lain yang memilih hidup sederhana, meskipun mereka punya kekayaan berlimpah. Misalnya, Jeff Bezos, pendiri Amazon yang dikenal tidak suka pamer kekayaan meskipun dia salah satu orang terkaya di dunia. Bahkan, Bezos memilih untuk lebih fokus pada pengembangan Amazon daripada memperlihatkan kemewahan yang dia miliki. Di Indonesia, ada Chairul Tanjung, pengusaha sukses yang juga dikenal dengan gaya hidup yang relatif sederhana dan lebih fokus pada pengembangan bisnis, bukan pamer kekayaan. Bandingkan dengan mereka yang selalu menghabiskan uang untuk memenuhi gaya hidup mewah, mereka seringkali menghadapi stres finansial yang lebih besar dan risiko keuangan yang jauh lebih tinggi. Dalam jangka panjang, apa yang terlihat mengesankan di luar bisa jadi justru menggerogoti kestabilan finansial mereka. Di channel Roda Niaga, kami percaya bahwa gaya hidup sederhana bukan hanya pilihan, tetapi strategi penting untuk mencapai kebebasan finansial dan kualitas hidup yang lebih baik. Bersama saya, Pratama Galang, kita akan belajar bagaimana menerapkan prinsip hidup sederhana ini dalam kehidupan sehari-hari untuk memaksimalkan potensi keuangan kamu dan menciptakan masa depan yang lebih stabil dan sukses. Jadi, jangan pernah anggap remeh kekuatan hidup sederhana, karena di balik kesederhanaan itu tersimpan potensi besar untuk masa depan yang penuh kesuksesan dan kebahagiaan sejati. Sahabat Roda Niaga, setelah kita bersama-sama menyelami mengapa orang kaya sejati memilih hidup sederhana, izinkan saya mengingatkan kamu kembali bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang apa yang terlihat di mata orang lain. Bukan tentang barang-barang mewah yang dipamerkan atau status sosial yang dibangun lewat penampilan. Kekayaan sejati adalah tentang bagaimana kamu mengelola uang dan asetmu dengan bijaksana, sehingga bisa memberikan kebebasan untuk menjalani hidup sesuai dengan impian dan nilai-nilai yang kamu pegang. Di dunia yang seringkali menilai seseorang dari apa yang dia miliki, keberanian untuk hidup sederhana justru menunjukkan kekuatan batin dan kedewasaan yang luar biasa. Hidup sederhana bukan berarti kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup atau hasil jerih payahmu. Sebaliknya, dengan hidup sederhana, kamu memberikan ruang untuk hal-hal yang jauh lebih penting. Keluarga, kesehatan, pertumbuhan pribadi, dan tentunya investasi untuk masa depan. Kita sering merasa harus mengejar gaya hidup mewah untuk diterima, untuk dilihat sukses. Tapi ingat, kebahagiaan yang datang dari pamer kekayaan hanya sementara, rapuh, dan tidak pernah memberikan kepuasan sejati. Kebahagiaan sejati datang dari ketenangan hati, rasa cukup, dan keyakinan bahwa kamu telah mengelola hidup dan keuangan dengan bijak. Saya mengajak kamu untuk mulai melihat uang bukan sebagai alat untuk pamer, tetapi sebagai sarana untuk mencapai mimpi, kebebasan, dan hidup yang penuh makna. Mulailah dengan langkah kecil seperti menyadari setiap pengeluaranmu dan belajar membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang sekadar keinginan yang hanya untuk gengsi. Alihkan fokusmu pada investasi yang bisa tumbuh seiring waktu, dan bangunlah kebiasaan menabung yang konsisten, tidak terburu-buru, tetapi penuh perencanaan. Jangan pernah takut untuk mengatakan tidak pada gaya hidup berlebihan. Di balik keputusan sederhana itu terdapat kekuatan luar biasa yang akan membawa kamu menuju masa depan yang lebih baik dan lebih stabil.
Perjalanan menuju kekayaan dan kebebasan finansial memang penuh tantangan. Ada rintangan, ada godaan, dan pasti ada saat-saat penuh kesulitan. Namun, percayalah, setiap usaha, setiap disiplin yang kamu tanam hari ini akan berbuah manis di masa depan. Saya, Pratama Galang, bersama channel Roda Niaga, berkomitmen untuk terus mendampingi kamu dalam perjalanan ini. Belajar dan berkembang bersama dalam mengelola keuangan dengan bijak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan konten edukasi finansial yang akan membantu kamu menciptakan kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, kekayaan sejati bukan tentang berapa banyak yang kamu miliki, tapi tentang bagaimana kamu menjalani hidup dengan penuh makna dan kebebasan. Selamat menjalani gaya hidup sederhana yang penuh berkah dan kebahagiaan. Semoga perjalananmu menuju kebebasan finansial menjadi sumber kekuatan, kedamaian, dan kebahagiaan yang sejati